Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciana Bella Erianto, NIM 185010097, mata kuliah Ekonomi Manajerial kelas F1. Di sini saya akan menganalisis terhadap PT Bank Sentral Asia. Berikut penjelasannya. Pada bagian ini menjelaskan bahwa perkembangan perekonomian Indonesia ini pada dinilai sebagian pasar yang paling menarik untuk perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di wilayah Asia Tenggara, dan mengubah cara pandang hubungan dengan konsumen, manajemen risiko, serta tujuan dengan perusahaan yang lain atau yang perusahaan yang berhubungan dengan perbankan. Selanjutnya ada perilaku konsumen terhadap perusahaan Bank Sentral Asia. Yang pertama, reliability, kemampuan adanya dalam pemberian jasa secara akurat terhadap penerima jasa tersebut. Yang kedua, adanya assurance, yaitu pengetahuan tentang kesopanan dan kemampuan untuk membangkitkan rasa kepercayaan dan keyakinan terhadap penerima jasa tersebut. Dan adanya tangible itu berbagai fasilitas peralatan dan penampilan yang diberi oleh perusahaan untuk penerima jasa tersebut agar merasakan kenyamanan dan kepuasan untuk menjalankan. Atau adanya empati, yaitu perhatian, kepedulian kepada penerima jasa, bahwa perilaku konsumen akan menilai terhadap pemberian jasa yang diberikan perusahaan apakah baik, apakah buruk, dan memberi kenyamanan, kepedulian, dan memperhatikan semua pelanggan atau konsumen yang berkunjung dalam perusahaan untuk menerima pemberian jasa tersebut. Selanjutnya ada responsiveness, yaitu adanya tanggung jawab atas pemberian jasa apabila menghadapi suatu masalah berkaitan dengan jasa yang sudah diberikan. Ya, seperti ada yang mempunyai masalah, bahwa si pemberi jasa tersebut akan menerima dan memberikan penjelasan untuk memberikan pintu keluar agar masalah tersebut selesai. Berikut penjelasan tentang struktur pasar dan penetapan harga. Struktur pasar dan strategi penetapan harga di sini menjelaskan bahwa adanya kerjasama, adanya bermitra, dan yang terakhir adalah kenaikan limit e-money, yaitu yang pertama bekerjasama dalam artian perusahaan yang finansial ini teknologi atau fintech semakin berkembangnya dengan jumlah semakin yang meningkat dengan memanfaatkan fitur-fitur pembayaran non tunai yang sudah disediakan seperti adanya banking, e-money, berikut. Terus yang kedua adanya bermitra untuk mengurangi tingkat pertumbuhan uang tunai dengan meningkatkan jumlah uang elektronik yang beredar di Indonesia serta menggunakan e-money. Selanjutnya terhadap analisis investasi. BCA pernah mencapai peningkatan harga saham sebesar 3,76% dengan berada pada rentang level Rp23.400 hingga Rp25.000. Posisi LDR pada kuartal 1 2020 ini lebih melimpah daripada periode tahun lalu yang hanya sekedar 81,3% saja. Pada posisi probabilitas laba sebelum provisi dan pajak mencapai pertumbuhan sebesar 17,4% YoY mencapai atau 10,1 triliun, ditopang peningkatan pendapatan dari operasional sebesar 17,3% YoY. Tetapi pada beban operasional bertumbuh 17,7% YoY, laba bersih triliun pertama yang mendorong posisi permodalan BCA dengan rasio kecukupan modal atau CAR tetap kokoh sebesar 22,5%. Pada rasio pengembalian terhadap aset atau ROA sebesar 3,2%, dan sementara itu pada rasio pertumbuhan terhadap ekuitas atau ROE sebesar 15,6%. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.